ngerasa kayak jadi bener-bener wanita lemah banget. Ya gimana sih seumur hidup nih boro-boro pacaran, dideketin cowok model kayak begitu? Nggak pernah si Karin ini, gengs. Jadilah si Karin ini kayak semacam kebucinan sendiri. Dan menurutnya di awal-awal si Rehan ini memang baik. Makanya begitu sulit lupakan Rehan karena si Rehan baik, begitu kan lagunya. Dan pacaran udah tuh mereka. Dan karena si Karin ini juga menganggap Rehan adalah segalanya, Karin pun akhirnya memberikan segalanya juga. Sampai tak tahu Karin ini mendapati hasil 2 garis biru. Nah, sebetulnya si Karin ini bukan tipe-tipe cewek yang on lah ya. Dia pinter, gengs. Tapi kalau udah urusan cinta, kadang-kadang tak ada logika. Mendadak jadi cewek hodop alias bodoh. Mohon maaf ya nih Karin ya. Dia sendiri yang bilang begitu soalnya. Karin yang lumayan shock dengan kenyataan kalau dia ternyata Hamidun, anaknya si Rehan tuh, langsung laporan dong bilang ke pacarnya. Tapi di situ Rehan mencoba menenangkan Karin dan bilang katanya, ya udah, aku akan tanggung jawab. Kita kawin. Dengar begitu nih, lagi-lagi Karin ini merasa kayak, Rehan gentle banget. Jadi walaupun kaget, tapi ngerasa ya udah, emang dia ini mau nikah sama si Rehan. Karena ngerasa udah si Rehan segalanya udah cocok. Mau judulnya Hamidun duluan, no problemo. Masalahnya paling nanti tinggal mikir lah gimana cara ngomongnya ke kedua orang tuanya, sama bikin pengakuan dosa tuh ke pihak gereja. Namun lagi-lagi, menurut Karin di titik itu, 2 masalah itu nggak ada apa-apanya. Karena lagi-lagi dia udah bucin banget sama si Rehan. Kayak apapun resikonya, yang penting Rehan, dan Rehan. Nah, itu kan masih bulan-bulan awal ya. Kira-kira kandungannya juga masih sekitar 3 mingguan. Perutnya Karin juga masih normal-normal baik, kagak ada perubahan apa-apaan. Dia juga belum bilang ke siapa-siapa nih mengenai kehamilannya tersebut. Jadi cuma dia sama Rehan doang yang tahu. Sampai inget banget nih si Karin. Pagi-pagi dia ngerasa mual-mual. Cuman masalahnya dia ada kelas pagi tuh, nggak boleh bolos. Nah, Karin niatnya mau minta jemput si Rehan. Buat datang dong ke rumah, anterin ke kampus, kalian bareng. Terus nanti pulang dari kampus minta temenin juga check up ke dokter. By the way, tapi memang biasanya si Karin ini tuh memang suka diantar jemput sama si Rehan ya naik motor. Cuman tahu-tahu pas lagi mau nelfon Rehan nih, kok Toto bilangannya, maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kayak, tumben-tumben ini kenapa nih? Padahal itu masih pagi-pagi loh ya. Yang biasanya baterai HP tuh lagi fit-fitnya gitu, lagi penuh. Karena Rehan jatuhnya nggak bisa dihubungi. Jadinya Karin pergi sendirilah dalam keadaan mules. Perutnya juga masih mual banget. Tapi sampai udah kelar kelas nih, udah siang hari, handphonenya Rehan ditelepon masih mati juga, gengs. Teman-teman di kelasnya Rehan, itu ditanyain Rehannya kemana juga pada nggak ada yang tahu. Nah, tahu-tahu ada satu cewek nih di kelasnya Rehan tersebut, yang bilang katanya si Rehannya udah pergi, udah pindah kampus katanya. Lah Karin kaget kan, maksudnya gimana? Nggak percaya dia langsung lari ke kosannya Rehan tuh. Disamperin sama si Karin. Yang ternyata kata si ibu kos, juga sama, Rehan udah pergi dari kosan itu. Baru keluar kemarin malam katanya pindahan. Tapi nggak tahu pindah kemana. Ya Karin bingung dong, shock dia. Kok Rehan pindah kos sama pindah kampus nggak bilang-bilang? Karena itu menurutnya sesuatu yang harusnya dibicarakan ya sama pacar sendiri. Yang bener aja berhari-hari akhirnya Rehan nggak ada kabar. Ya kalian akhirnya bisa nebak juga lah ya pasti. Ternyata Rehan nggak baik, gengs. Dia kabur nggak tahu kemana. Sampai detik ini pun, Karin juga nggak tahu keberadaannya Rehan tuh di mana. Ngaco nggak? Jadi Rehan nih kalau lu nonton, bener-bener deh lu. Gara-gara lu semua nih kejadian nih. Tapi masalahnya namanya beneran bukan Rehan sih, yang nggak tahu kita juga namanya siapa. Ya lu aja deh laki yang merasa nih ya. Dosa lu. Yaudah intinya si Karin ini berarti ditinggalkan dalam keadaan Hamidun. Itu dunia yang rasanya tadinya awalnya flat bagi Karin. Terus tau-tau berbunga-bunga ya semenjak kemunculannya Rehan. Tiba-tiba kayaknya tuh bunganya pada kebakar. Sampai Karin ini keblingsatan. Jadi stres banget dan itu beber kayak semacam titik terendah dalam hidupnya. Masalahnya dia beber udah menaruh semua hatinya ke si cowok ini. Tapi ternyata kok endingnya tuh begini. Waktu itu Karin beber kelihatan kayak orang yang stres banget. Yang istilahnya dia nggak usah ngomong apa-apa lah. Orang-orang yang lihat dia pasti langsung tahu bahwa ini tuh cewek stres nih. Yang lihat begitu orang tuanya khawatir dong nanya kenapa nak. Tapi Karin nggak pernah mau cerita. Dan menyimpan semuanya itu sendirian. Karena dia takut kalau cerita ke orang tuanya ini akan kecewa dan marah pastinya. Sementara dia sendiri juga belum siap nih. Kalau misalkan ya amit-amit dia diusir dari rumah ataupun dimaki-maki sama orang tuanya. Mentalnya yang udah hancur tuh dia nggak mau jadi dihancurin lagi. Sampai-sampai orang-orang gereja itu juga ngerti nih kayak Karin punya masalah. Soalnya si Karin juga sampai nggak pernah datang ke gereja itu lagi. Berkalut banget deh hidupnya. Karin ini merasa kayak semacam marah sama Tuhan. Yang istilahnya kenapa hidup saya jadi begini Tuhan? Nyalahin Tuhan lah sebagai pelampiasannya. Orang-orang gereja sebenarnya udah mau nyamperin Karin ke rumah. Tapi si Karin tetap aja selalu menghindar nggak mau ketemu. Pokoknya dia marah sama dunia dan sama semua orang lah. Anggapannya udah kesel sama semua hal. Ya namanya juga orang galau begitu sih ya. Nah suatu hari waktu dia lagi
di kampus, lagi ngerjain tugas sendirian gitu kan di perpus. Tahu-tahu ada cewek nih yang waktu itu ada di kelasnya Rehan nyamperin dia. Yang bilang katanya Rehan udah pindah kampus. Tahu-tahu si cewek ini tuh ujuk-ujuk datang langsung bilang, udah berapa bulan kandungan lo? Karina awalnya lagi serius gitu ya ngerjain tugas. Ya kaget dong kayak, tahu dari mana nih cewek ini siapa? Soalnya si Karin ini benar-benar merahasiakan kehamilannya sampai ngebebet perutnya sendiri, gengs. Ya parno dia bakal ketahuan sama orang rumah dan orang kampus juga. Nah terus si cewek ini tuh bilang lagi, gue tahu lo ditinggalin sama Rehan kan. Dia mah casingnya aja kelihatan anak baik. Aslinya mah